Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rianti dari kelas MC 703. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi yang berjudul analisis lingkungan internal dan eksternal. Pentingnya analisis internal dan eksternal dalam manajemen strategi. Pentingnya analisis internal dan eksternal dalam manajemen strategik adalah agar perusahaan dapat memahami kondisi dari dalam dan luar organisasi sebelum mengambil keputusan strategis. Analisis internal membantu menemukan kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman, sehingga strategi yang dibuat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap perubahan. Dengan analisis ini, manajemen dapat menyusun langkah yang lebih efektif untuk memanfaatkan peluang, meminimalkan risiko, dan menjaga daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara sederhana. Ini adalah proses menentukan arah jangka panjang perusahaan agar tetap efektif dan kompetitif. Tujuan manajemen strategi yang pertama adalah memberikan arah jangka panjang bagi organisasi. Manajemen strategik membantu perusahaan menentukan tujuan yang jelas sehingga seluruh sumber daya dapat diarahkan untuk mencapai visi dan misi secara efektif. Yang kedua adalah membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan dengan manajemen strategik. Perusahaan dapat meninjau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara berkala agar strategi tetap relevan dengan kondisi lingkungan bisnis. Ini adalah contohnya. Kenapa strategi sangat penting bagi organisasi maupun bisnis? Menentukan arah dan tujuan organisasi. Strategi membantu organisasi memiliki visi misi dan target yang jelas sehingga seluruh anggota bekerja menuju tujuan yang sama. Contohnya, sebuah perusahaan menetapkan strategi menjadi pemimpin pasar dalam 5 tahun dengan fokus pada inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Strategi membantu organisasi mengalokasikan sumber daya, modal, tenaga kerja, waktu, dan teknologi secara efisien sehingga mengurangi pemborosan. Contohnya, perusahaan menggunakan sistem otomatisasi untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya operasional. Meningkatkan daya saing. Strategi memungkinkan organisasi menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing melalui harga, kualitas, inovasi, atau pelayanan. Contohnya, sebuah restoran menerapkan strategi layanan pesan antar yang cepat dan harga terjangkau sehingga mampu bersaing dengan restoran lain. Berikutnya, menghadapi perubahan dan risiko strategi, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, maupun kondisi ekonomi sehingga tetap bertahan dan berkembang. Contohnya, toko konvensional mengembangkan penjualan melalui marketplace dan media sosial ketika tren belanja online meningkat. Lingkungan internal adalah seluruh faktor, sumber daya, dan kemampuan yang berasal dari dalam organisasi yang memengaruhi keberhasilan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi.
Faktor-faktor ini berada dalam kendali organisasi, sehingga dapat dikelola, dikembangkan, atau diperbaiki untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam manajemen strategik, analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Komponen lingkungan internal yang pertama adalah sumber daya manusia, kompetensi, pengalaman, motivasi, dan produktivitas karyawan. Yang kedua, keuangan, modal, arus kas, kemampuan investasi, dan profitabilitas. Yang ketiga adalah operasional atau produksi, proses kerja, efisiensi, kualitas produk, dan kapasitas produksi. Yang keempat, pemasaran, citra merek, strategi promosi, pangsa pasar, dan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, teknologi dan sistem informasi, penggunaan teknologi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah budaya dan struktur organisasi, nilai, kepemimpinan, komunikasi, serta pembagian tugas dalam organisasi. Penjelasan dalam setiap komponen lingkungan internal. Komponen penjelasan dan contoh sumber daya manusia, SDM mencakup kualitas, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan produktivitas karyawan, SDM yang kompeten dan meningkatkan kinerja organisasi. Perusahaan memberikan pelatihan rutin kepada teknisi sehingga mereka mampu bekerja lebih cepat dan menghasilkan layanan yang berkualitas. Yang kedua, keuangan. Keuangan meliputi modal, arus kas, laba, serta kemampuan organisasi dalam membiayai operasional dan investasi. Kondisi keuangan yang sehat mendukung pertumbuhan bisnis. Sebuah perusahaan memiliki laba yang cukup untuk membeli mesin baru sehingga kapasitas produksinya meningkat. Yang ketiga, operasional atau produksi. Komponen ini berkaitan dengan proses produksi, efisiensi kerja, kualitas produk, serta penggunaan teknologi dalam kegiatan operasional. Pabrik menerapkan sistem otomatisasi sehingga waktu produksi menjadi lebih singkat dan biaya operasional berkurang. Yang keempat, pemasaran. Pemasaran mencakup strategi promosi, harga, distribusi, pelayanan pelanggan, dan citra merek. Tujuannya adalah menarik dan mempertahankan pelanggan. Sebuah toko memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk mempromosikan produknya sehingga penjualan meningkat. Yang kelima, teknologi dan sistem informasi. Teknologi membantu organisasi meningkatkan efisiensi kerja, mengelola data, serta mempercepat pengambilan keputusan. Perusahaan menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan data keuangan, gudang, dan penjualan dalam satu aplikasi. Yang keenam, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Budaya yang baik dapat meningkatkan kerjasama dan loyalitas karyawan. Perusahaan membiasakan budaya disiplin, inovasi, dan kerjasama tim sehingga produktivitas karyawan meningkat. Yang ketujuh, struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar koordinasi kerja berjalan efektif. Perusahaan memiliki pembagian divisi yang jelas seperti divisi pemasaran, keuangan, SDM,
dan operasional sehingga setiap pekerjaan lebih terarah. Tujuan analisis internal adalah menemukan kekuatan dan kelemahan. Contoh kekuatan yang pertama, SDM yang kompeten dan berpengalaman. Yang kedua, kondisi keuangan yang sehat. Yang ketiga, teknologi modern dan efisien. Yang keempat, merek yang dikenal luas oleh masyarakat. Yang kelima, pelayanan pelanggan yang berkualitas. Contoh penerapannya, sebuah perusahaan memiliki tim teknisi yang bersertifikat dan berpengalaman. Kekuatan ini dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang cepat dan berkualitas, sehingga pelanggan merasa puas. Contoh kelemahannya adalah yang pertama, modal yang terbatas, yang kedua, karyawan kurang memiliki keterampilan, yang ketiga, peralatan produksi yang sudah usang, yang keempat, sistem manajemen yang belum efektif, yang kelima, promosi yang kurang maksimal. Contoh penerapannya adalah sebuah usaha kecil masih menggunakan pencatatan manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam stok barang. Kondisi ini menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki dengan menerapkan sistem informasi yang lebih modern. Strategi. Pengertian lingkungan eksternal adalah langkah belajar terstruktur lingkungan eksternal dalam manajemen strategik adalah seluruh faktor, kondisi, dan kekuatan yang berasal dari luar organisasi yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan menyusun strategi. Faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung organisasi, sehingga perusahaan harus mampu mengamati, menganalisis, dan menyesuaikan strategi agar dapat memanfaatkan peluang serta menghadapi ancaman. Analisis lingkungan eksternal merupakan bagian penting dalam manajemen strategik karena membantu organisasi memahami perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan mengambil keputusan yang tepat. Komponen lingkungan eksternal adalah yang pertama lingkungan ekonomi, meliputi inflasi, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan teknologi, meliputi perkembangan teknologi, inovasi, digitalisasi, dan otomatisasi. Yang ketiga, lingkungan politik dan hukum, meliputi kebijakan pemerintah, peraturan perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, dan regulasi bisnis. Yang keempat, lingkungan persaingan, berkaitan dengan jumlah pesaing, strategi pesaing, produk pengganti, serta kekuatan pelanggan dan pemasok. Kelebihan lingkungan eksternal. Yang pertama, membantu mengidentifikasi peluang. Organisasi dapat mengetahui peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan. Yang kedua, mengambil keputusan. Informasi dari lingkungan eksternal membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, mengantisipasi ancaman. Organisasi dapat mempersiapkan strategi untuk menghadapi risiko dari luar seperti persaingan atau perubahan regulasi. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Organisasi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar sehingga mampu bersaing secara efektif. Kekurangan lingkungan eksternal yang pertama adalah sulit dikendalikan. Faktor eksternal berada di luar kendali organisasi sehingga tidak dapat diubah secara langsung. Yang kedua, membutuhkan banyak data. Analisis yang akurat memerlukan informasi yang lengkap dan terkini yang dapat memakan waktu dan biaya. Yang ketiga, perubahan sangat cepat. Lingkungan bisnis dapat berubah dengan cepat sehingga hasil analisis mudah menjadi tidak relevan.
Yang keempat, adanya ketidakpastian. Tidak semua perubahan eksternal dapat diprediksi dengan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.